Kasus dugaan tindak pidana korupsi LNG yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Galaila Karen Kardina, masuk dalam tahap pembacaan dakwaan. Dalam pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Karen disebut meminta jabatan sebagai timbal balik mengamankan pembelian gas alam cair oleh Pertamina. Karen disebut meminta jabatan ke Blackstone Incorporation yang merupakan perusahaan investasi berbasis di Amerika Serikat. Blackstone sendiri merupakan salah satu perusahaan memegang saham Chineri Energy Incorporation yang bekerja sama dengan Pertamina untuk pengadaan LNG itu. Pengadaan LNG itu didapatkan dari proyek kilang LNG baru milik Cheniere pada 2017, yakni Corpus Christi Liquefaction yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Setelah bermanuver sendiri untuk mengamankan proyek tersebut melalui Pertamina, Karen akhirnya mendapatkan imbalan dalam bentuk jabatan di Blackstone. Akibat hal itu, Karen disebut merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,77 triliun rupiah, dan memperoleh jabatan sebagai senior advisor pada private equity group Blackstone karena PT Pertamina telah mengambil proyek Corpus Christi Liquefaction, ujar Jaksa Penuntut Umum. JPU juga menceritakan kronologi kasus ini bermula hingga terseret nama mantan dirut PT Pertamina itu. Kasus ini berawal dari program pengembangan infrastruktur gas dengan membangun Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pembangunan FSRU itu tergantung salah satunya dengan ketersediaan berupa pasokan LNG. Untuk memenuhi ketersediaan gas dalam negeri, maka Pertamina di bawah Karen mencoba kerjasama dengan Cheniere. Saat itu, perusahaan AS tersebut tengah membangun proyek CCL dan akan mulai memasarkan produknya pada awal 2018. Dalam perjalanannya, Karen dan anggota direksi Pertamina lainnya menyetujui pembelian LNG dari CCL pada rentang waktu 2013 dan 2014. Pembelian itu dilakukan tanpa kajian keekonomian yang mendukung dan belum adanya pembeli tetap terhadap produk dimaksud. Bahkan, upaya Karen itu disebut melangkahi persetujuan direksi maupun rapat umum pemegang saham perseroan.